Yang 32 ayat 30. Yakub setelah bertemu dengan Allah, katanya menemani tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Yakub merasa, aku sudah pernah melihat Allah, tapi nyawaku tertolong. Ayat Perjanjian Baru tadi katakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi Yakub pernah. Tetapi saudara bisa lihat apa yang ada di benak Yakub dari ayat ini. Yakub terpikir bahwa Yakub berpikir, aku berhadapan muka tapi nyawaku tertolong. Jadi yang ada di benak Yakub sebelumnya adalah kalau ketemu Allah itu mesti mati. Tapi di sini katakan aku telah melihat Allah, tapi nyawaku tertolong. Jadi ada pemikiran Yakub, kalau ketemu Allah mati. Tapi ternyata setelah ketemu, kok tidak mati? Lalu menamai tempat itu Peniel. Seolah-olah di sini, bukan seolah-olah, tampak bahwa Yakub sudah melihat Allah. Jadi ada pertentangan dengan Yohanes 1 ayat 18. Kemudian Kejadian 16 ayat 13. Kejadian 16 ayat 13. Kejadian 16 ayat 13. Hagar menyebut El-Roi, katanya, di sini telah kulihat dia yang telah melihat aku. Maksudnya Hagar sudah melihat Allah, maka dia namai tempat itu El-Roi. Ada pertentangan. Ini masalah yang muncul. Ada banyak lagi ayat-ayat yang berkata seperti itu. Tetapi sekarang kita akan melihat siapa sesungguhnya yang ditemui oleh mereka. Apakah Allah? Karena kalau Allah sudah ditemui mereka, maka ayat 1 Yohanes 1 ayat 18 itu gugur. Sudah ada yang pernah melihat Allah. Tetapi kita temukan bahwa sesungguhnya yang dilihat oleh mereka itu adalah malaikat Allah, bukan Allah itu sendiri. Mari kita lihat Hosea 12 ayat 5. Ayat 5. Yakub, itu adalah Yakub, bergumul dengan malaikat dan menang. Jadi kalau di ayat-ayat sebelumnya Yakub ini bergumul dengan Allah, katanya. Tetapi di sini katakan bergumul dengan malaikat dan menang. Jadi rupa-rupanya yang ditemui mereka itu adalah malaikat Tuhan, bukan Allah. Malaikat Yahweh, malaikatnya Yahweh. Kita bisa temukan itu Hakim-Hakim 13 ayat 21-22. Hakim-Hakim 13 ayat 21-22. Sejak itu malaikat Yahweh tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya, maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Yahweh. Tetapi ada yang aneh lagi. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Bagaimana ini? Yang dilihat itu sesungguhnya siapa? Kalau yang dilihat adalah Allah, maka Yohanes 1 ayat 18 gugur. Tetapi perjanjian baru mengungkapkan semuanya itu, menekankan dengan sesungguhnya bahwa yang dilihat itu adalah malaikat. Mari kita lihat Kisah pasal yang ke-7, Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 35 dan 38. Kisah 7 ayat 35. Musa pulalah ayat 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat
oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Kalau saudara pelajari di perjanjian lama, di semak duri itu Musa bertemu dengan Allah. Ya, di perjanjian baru ditulis demikian, perjanjian lama dikatakan demikian. Tapi di perjanjian baru terungkaplah itu bahwa Musa ini bertemu dengan malaikat. Ayat 38. Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Jadi kalau di perjanjian lama Musa itu bertemu dengan Allah, mendapatkan hukum. Rupanya di perjanjian baru terungkap semuanya ini, bahwa Musa bertemu dengan malaikat, bukan Allah. Itu sebabnya saudara bisa baca di perjanjian lama, Keluaran 23 ayat 20, Keluaran 33 ayat 20, 33 ayat 20. ya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi sesungguhnya benih-benih firman itu sudah sampai ke mereka. Mereka terisi oleh pemikiran bahwa kalau ada orang yang ketemu Allah pasti mati, ya, tidak bisa hidup. Nah ternyata yang ditemui itu adalah malaikat Tuhan. Dan itu menjadi semakin jelas di perjanjian baru. Dan saya yakin itu adalah karena Yesus yang sudah menyampaikan semuanya itu. Mari kita lihat kejelasan ayat ini di perjanjian baru. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi ditegaskan di sini bahwa Allah itu tidak nampak. Allah yang satu itu, yang esa itu, yang tidak nampak, yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Ya. Kita lihat lagi 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah Allah, ya, satu-satunya yang tidak takluk, yang tidak takluk kepada maut. Ya, inilah ciri-ciri Allah. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Inilah Allah kita, tidak bisa terhampiri oleh manusia. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Ini ciri Allah kita. Tidak takluk kepada maut, tak terhampiri. Memang orang tidak pernah bisa melihat. Wah, luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 12. Seandainya sudah suka, sudah bisa dapat makalah saya. Makalah saya ini isinya hanya kutipan Alkitab ya. Jadi kalau dulu saya dilarang karena nanti menyesatkan. Tapi ini ayatnya hanya Alkitab, ayat Alkitab. Jadi kalau sudah tersesat karena Alkitab, dan itu tersesat yang enak. Baik. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, luar biasa. Nah, lalu bagaimana? Ada ayat yang ditekankan oleh Yesus. Yohanes 6 ayat 45 dan 46. Yohanes 6 ayat 45 dan 46. Inilah rupa-rupanya rahasia itu, ya, Yesus ungkapkan kepada kita. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Ya, mereka mau diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu, walaupun tadi dikatakan ada yang mau diajar oleh Allah, tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa.
Walaupun dikatakan kamu akan diajar Allah dalam perjanjian lama, nabi-nabi akan diajar oleh Allah, tapi bukan berarti mereka sudah melihat Allah. Tetapi Allah mengajar mereka melalui malaikatnya. Dan itulah Yesus Kristus. Ya. Dia yang datang dari Allah, Yesus. Dialah yang telah melihat Bapa. Hanya Yesus yang telah melihat Allah itu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Dia. Hanya Yesus yang pernah melihat Allah. Tidak ada yang lain. Wah, luar biasa sekali. Lalu saya akan perkuat lagi dengan Yohanes 5 ayat 37. Wis ayatnya tak no kabeh. Sudah catat, sudah pelajari sendiri. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Siapa Bapa itu? Yesus katakan yang dimaksud Bapa itu Allah itu loh. Tidak pernah seorang pun melihat Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, pengharapan kita, Matius 5 ayat 8. Nah ini dia, Matius 5 ayat 8. Saya rasa saya berbicara hal yang sangat sederhana, yang mudah-mudahan sudah bisa menerima dan mengerti dan mau menerima, mudah-mudahan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, ini yang berkata Yesus, karena mereka akan melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi kalau kita suci hatinya, kalau hati kita suci, nanti kita akan melihat Allah. Lalu Yesus ini siapa? Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu tidak mungkin bisa dimengerti oleh manusia. Maka Yesuslah gambar itu yang bisa dimengerti oleh manusia, memberikan gambaran kepada manusia siapakah Allah yang tidak kelihatan itu. Yesus adalah gambar Allah. Gambar Allah itu tidak sama dengan Allah, saudara. Saya tidak tahu apakah saudara pernah melihat Pak Harto, Pak Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto. Banyak yang akan berkata, oh sudah pernah melihat di mana? Televisi. Itu bukan Pak Soeharto, itu adalah gambarnya Pak Soeharto. Demikian juga Yesus. Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan itu. Karena memang itulah misinya, memberikan gambaran kepada manusia bagaimana Allah itu sebenarnya. Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan itu. Kiranya penjelasan yang sederhana ini memberikan pengertian kepada kita bagaimana Allah kita itu. Terima kasih. Oke, bagus silakan 18 berikut konteks ayat yang lain, dan silakan Pak Budi. Ini waktu ditambah saja ya, sampai 9:30 enggak apa-apa ya. Jadi kalau perlu tanya jawabnya disingkirkan karena tidak mungkin ini, tidak ada waktu lebih ya. Saya kira penjelasan dari Pak Ben ini terlalu bertele-tele sebetulnya ya. Cukup ayatnya Yohanes 1 ayat 18 sudah tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, sebetulnya sudah cukup, tidak perlu yang lain-lain. Dan memang yang lain memang mendukung, tidak ada yang lihat Allah dan yang lihat Allah dan sebagainya. Tapi dia mengatakan bahwa lalu ternyata Allah yang dikatakan tidak bisa dilihat itu dalam beberapa kasus dianggap kasus Hagar itu ternyata kok bisa dilihat ya. Nah, tapi lalu dia tafsirkan menggunakan Hosea 12 ayat 5 dan sebagainya bahwa ternyata yang dilihat itu adalah malaikat. Ini kacau semua jadinya ayatnya kalau diginikan ya. Ngomong melihat Allah tapi ternyata melihat malaikat. Jadi salah satu dari ayat-ayat itu salah kalau semacam demikian itu ya.
Kalau dari saya, juga dari semua orang yang Trinitarian menganggap bahwa gelar malaikat Tuhan atau angel of the Lord gitu ya, Malak Yahweh dalam bahasa Ibrani-nya di dalam perjanjian lama, itu adalah Allah sendiri. Jadi itu gelar yang diberikan untuk Allah. Dan biasanya kalau disebut sebagai Malak Yahweh itu dianggap menunjuk kepada Yesus sebelum inkarnasi. Jadi kalau itu menunjuk pada Allah, tidak ada problem sama sekali. Yakub lihat Allah dan sebagainya, lalu disebut Allah itu adalah malaikat Allah. Malaikat Tuhan itu memang adalah Tuhan, ya. Jadi itu dalam banyak ayat itu bisa terlihat bahwa malaikat Tuhan itu adalah Tuhan, gitu ya. Jadi tidak masalah saya pikir. Nah sekarang tapi bagaimana problemnya ya? Kalau dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18, dalam Yohanes 1 ayat 18 tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di dalam Bapa dia menyatakannya ya. Pertama-tama saya ingin menyoroti kata Allah ya. Bagian yang saya kotak itu ya, dalam bahasa Yunani kata God itu tidak mempunyai definite artikel ya. Tidak ada kata the gitu, bukan the God. Nah pada waktu mereka menafsirkan Yohanes 1 ayat 1 itu dianggap bukan menunjuk pada Allah gitu ya, karena tidak ada definite artikel. Tapi di sini kata God itu tidak punya definite artikel, tapi toh mereka sendiri percaya itu menunjuk pada Allah, betul-betul Allah. Dan saya setuju di sini, betul-betul Allah. Yohanes 1 ayat 1 juga harus demikian. Ini ngomong sepintas saja. Nah, sekarang bagaimana kalau ini betul-betul Allah? Tidak ada orang bisa melihat Allah, tapi orang bisa lihat Yesus. Lalu Pak Benny sendiri sudah kasih jawaban loh. Kok saya tidak usah jawab tuh ya? Sudah kasih jawaban, dia tahu jawabannya, cuma dia tidak percaya jawabannya itu ya. Orang melihat Yesus, jelas melihat Yesus sebagai manusia. Memang itu jawabannya. Yesus setelah berinkarnasi, dia tuh Allah sungguh-sungguh, manusia sungguh-sungguh. Keilahiannya tidak ada yang bisa lihat. Itu Allah. Berlaku Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada orang bisa lihat Yesus sebagai Allah. Hakikat ilahiynya tidak ada. Roh Kudus juga demikian. Jadi Allah memang tidak bisa dilihat, tapi Yesus sebagai manusia bisa dilihat. Makanya tadi disebut gambar Allah yang nggak kelihatan. Itu Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus sebagai Allah, loh Allah digambarkan, Allahnya tidak kelihatan, digambarkan oleh yang tidak kelihatan. Gimana? Ya tetap tidak kelihatan. Yesus itu gambar Allah. Di situ ditekankan dia sebagai manusia. Allah tidak kelihatan, digambarkan oleh Yesus yang adalah manusia, akhirnya menjadi kelihatan. Ya jadi itu. Saya kira ayatnya simpel sekali, tidak ada apa-apanya sebetulnya ya. Jadi semua ayat yang mengatakan tidak bisa lihat Allah, tidak bisa lihat Allah, itu diartikan melihat secara fisik, ya. Dan melihat Allah sungguh-sungguh seluruh dari Allah, itu tidak bisa. Nah kalau dalam PL orang melihat Allah secara fisik, itu melihat sebagian. Coba tolong dilihat, ditunjukkan Keluaran 33 tadi ya. Keluaran 33 18-an kira-kira. Nah, dalam ayat 18 itu ya, jawab Musa ya, Musa jawab kepada Allah ya, perlihatkan kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tapi firman-Nya, Allahnya jawab ya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia, pasti akan memberi kasih karunia dan mengasihi selain kukasihani. Tapi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, dan tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dan firman Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana kau dapat berdiri atas gunung batu. Apabila kemuliaan lewat, aku akan menempatkan kau dalam logok gunung itu. Aku akan duduk engkau dalam tanganku sampai kau bisa lewat. Kemudian aku melihat tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Wajahku tidak akan kelihatan. Saudara, ini bahasa antropomorfis ya. Allah itu roh, tidak ada tangan, wajah, belakang. Itu antropomorfis. Kalau mau dalam bahasa sungguh-sungguh, mungkin agak suka. Memang Allah itu bukan orang, mau diapakan ya. Tapi jelas tidak bisa melihat Allah secara keseluruhan dengan seluruh kemuliaannya. Hakikat ilahiyah tidak mungkin, orang akan mati. Musa disembunyikan dan sebagainya, itu boleh dikatakan kayaknya melihat sebagian dari Allah ya. Jadi akhirnya dia tidak mati. Dan dalam arti itu juga harus diartikan agar melihat Allah. Yakub melihat Allah, semua melihat cuma sebagian. Kalau melihat seluruhnya dia mati ya. Jadi saya tidak setuju kalau Allah di situ diartikan malaikat. Malaikat Tuhan itu adalah Allah sendiri. Tidak semua malaikat adalah Allah,
Tapi malaikat Tuhan itu angel of the Lord, dalam konteks yang disebutkan itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi saudara, melihat Allah harus melihat secara fisik. Allahnya Allah sungguh-sungguh. Manusia bisa melihat Yesus itu hanya karena Yesus dilihat sebagai manusia. Semua ayat yang menunjukkan Yesus bisa dilihat itu menyorot Yesus secara manusia. Dan lagi-lagi senjata mereka yang sudah kuno, sudah bolak-balik dikatakan, selalu gunakan ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus untuk membuktikan dia bukan Allah. Saya berikan ilustrasi bolak-balik. Saya olaragawan dan saya pendeta. Karena saya kelihatan sebagai pendeta, orang tidak bisa berkata, wah gitu kok olaragawan, tangan panjangan, olaragawan apa? Pada waktu saya lihat pakai tangan pendek, celana pendek, kaos kaki dan sebagainya, itu kok pendeta. Tidak ada orang yang gila seperti itu. Yang membuktikan saya olaragawan itu dipakai untuk menunjukkan saya olaragawan. Yang menunjukkan saya pendeta dipakai membuktikan saya pendeta. Tidak bisa disilangkan. Jadi ayat yang menunjukkan Yesus manusia dipakai membuktikan dia manusia. Tidak bisa dikatakan Yesus kelihatan, itu dia manusia. Oh bukan Allah, disilangkan itu tidak bisa. Ya. Penekanan ayat 18 ini saudara, di ayat 1 ayat 18 ya, sebetulnya membandingkan saja ya Yesus dengan Musa. Karena kalau saya lihat ayat 17-nya itu bicara Musa, bicara Yesus. Jadi ayat 18-nya, mengapa kok tahu-tahu bilang tidak ada orang yang lihat Allah? Musa tuh tidak pernah lihat Allah, lihat cuma sebagian. Tapi Yesus melihat Allah. Itu sudah ayatnya ditunjukkan oleh mereka ya. Di ayat 6 ayat 46, dia datang dari Allah, dia melihat Bapa ya. Jadi saudara, Yesus dibandingkan dengan Musa. Musa tidak pernah lihat Allah, Yesus lihat Allah. Karena itu Yesus itu pasti punya pengetahuan tentang Allah yang melebihi Musa. Saya tidak memperhatikan ya, saya tidak mengatakan ajaran Yesus lebih benar, ajaran Musa salah, tidak. Tapi ajaran Yesus lebih lengkap. Sama benar, ini benar, ini firman Tuhan loh. Benar, tapi ini lebih lengkap ya. Nah sekarang perhatikan poin B ini 18-nya ya. Dan seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Saudara kata di pangkuan itu terjemahnya salah ya. Mestinya di dada Bapa ya. Jadi dalam terjemahan King James ada bosom of the Father, dalam tanda dada Bapa ya. Nah ini sesuatu yang menarik sekarang saudara ya. Coba lihat ayat ini ya. Yang 1:14, yang 1:14-18. Saya bacakan dari terjemahan King James saja ya. Ya, tunjukkan ini ya. In the beginning was the word was with God, bentuk lampau. Ya, ayat 14. The word was made flesh. Firman dijadikan daging. Tapi ayat 18 perhatikan, the only begotten Son which is in the bosom of the Father. Pakai bentuk present tense. Ini menunjukkan saudara, pada waktu Yesus itu sudah berinkarnasi, ayat 14 berinkarnasi ya. Tapi ayat 18-nya dia masih ada di dada Bapa. Menunjukkan dia maha ada. Malaikat tidak maha ada, hanya Allah yang maha ada. Jadi ayat ini menunjukkan Yesus itu Allah sendiri, bukan malaikat. Nah sekarang Yesus di dada Bapa sudah berinkarnasi saudara, masih ngajar, sudah ngajar segala macam, dia masih di dada Bapa. Dia pasti melihat Allah. Dan di dada Bapa dia pasti punya pengetahuan tentang Bapa lebih lengkap dari siapapun. Dan khususnya di konteks ini lebih lengkap dari Musa. Memang perbandingannya Musa dengan Yesus ya. Musa tidak pernah lihat Allah. Yesus lihat Allah, dia di dada Bapa. Bahkan pada waktu dia ada di bumi, dia di dada Bapa karena dia maha ada. Jadi dia mengenal Bapa karena itu bisa lebih jelas, lebih lengkap mengajarkan kebenaran dibandingkan dengan Musa. Jadi itu sebenarnya penjelasan dari ayat ini. Jangan ayat ini diartikan lalu Yesus bukan Allah dan sebagainya, sama sekali menjadi out of context. Lalu kalau Matius 5 ayat 8 katanya orang yang suci hatinya melihat Allah, itu bukan melihat secara fisik saudara. Siapapun suci hatinya tidak lihat Allah sungguh-sungguh ya. Jadi itu jelas melihat Allah dalam artian non-fisik, merasakan kehadiran Allah dan sebagainya, atau melihat Allah nanti di surga ya. Tapi jelas tidak bisa digunakan dalam konteks seperti ini ya. Ini melihat Allah fisik dan hakikat ilahi yang dimaksudkan. Oke, di situ saja penjelasan saya. Oke, terima kasih sekali. Selanjutnya Semua kepengenan. semua perlu tanggapi satu persatu.
satu lagi. Ya. Terima kasih Pak Budi, penjelasannya jelas seperti yang Pak Budi maksudkan. Hanya sayang untuk bilang amin saja kok susah sekali. Jadi kita sudah sampaikan dengan sangat jelas, harusnya tidak ada kata lain kecuali amin, kita aja masih berkelit ya. Jadi yang pertama ini saya tekankan, kalau Pak Budi tadi katakan ya bahwa Allah yang dimaksud di perjanjian lama itu yaitu malaikat Allah, yaitu juga Allah, dan itu menuju kepada Yesus. Bisa dicek nanti apakah betul Pak Budi bilang seperti itu. Dan saya katakan Pak Budi tadi katakan seperti itu. Lalu Yesus sudah kelihatan, katanya Yahweh tidak kelihatan, itu sudah kelihatan itu. Hagar ketemu ya. Kalau malaikat Yahweh yang adalah Yahweh tadi tidak kelihatan, ini sudah ketemu. Hagar sudah ketemu, Musa sudah ketemu, meskipun hanya malaikatnya ya. Kemudian saya menanggapi tentang Yesus. Tadi dikatakan Yesus secara manusia kelihatan. Coba cek dalam pertemuan kita beberapa kali yang lalu. Pada saat Yesus menyembuhkan, pada saat Yesus membangkitkan, lalu Pak Budi katakan itu bukti kealahannya. Duh, berarti Yesus kan Allah waktu itu. Dan orang bisa melihat. Kontroversial dengan kata-kata Yesus sendiri. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Pada saat Yesus menyembuhkan, membangkitkan, bermujizat dan sebagainya, Pak Budi menganggap itu Yesus Allah. Nah, kalau Allah harusnya ada kelihatan. Yesus sendiri katakan, bahkan suaranya pun tidak kamu dengar. Kalau ada istilah yang katakan melihat Allah sebagian, saya tidak bisa mengerti sebagiannya seperti apa. Kalau bagi saya Yesus sudah cukup jelas ya. Kamu tidak melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Itu penjelasan yang sangat jelas dari Yesus. Jadi kalau ada kriteria sebagian lihat, sebagian saya tidak tahu itu ditemukan di mana ya. Apakah itu kontekstual, saya sudah tidak ngerti ya. Tapi pemahaman saya justru itu yang tidak kontekstual. Tidak ada kata melihat sebagian Allah ya. Jadi menurut saya jelas sekali kesaksian Yesus. Tidak seorang pun melihat Allah. Suaranya pun tidak kamu dengar. Tidak ada kata sebagian. Artinya kalau Yesus saja berkata seperti itu, kalau dia bisa dilihat, dan kalau Pak Budi berpaham Trinitarian mengakui Yesus menyembuhkan sebagai Allah, ini Yesus bisa dilihat, berarti Yesus bukan Allah. Itu dari saya. Oke, saya break dulu sebentar, biarkan persembahan diadakan. Nanti waktunya tidak setelah persembahan, silakan yang lain. Baik, saya mau menambahkan sedikit. Dengan segala hormat, saya sangat berkeberatan dan tidak setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Budi tentang malaikat Yahweh. Malaikat di dalam bahasa Ibrani-nya malak, dalam bahasa Yunani-nya angelos. Baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani ya, artinya adalah utusan. Malak itu artinya utusan atau pesuruh. Jadi jelas kalau dikatakan angel of the Lord, kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Jawa, malaikate Yehuwa. Terjemahan LAI yang bahasa Jawa dikatakan seperti itu. Artinya ya memang malaikat utusan pesuruhnya Yehuwa. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru banyak sekali Yesus mengatakan, aku diutus Bapa, Bapa yang mengutus aku diutus Bapa, Bapa yang mengutus aku, berkali-kali. Saya tidak perlu sebutkan, saudara-saudara bisa lihat ayat ini banyak sekali di Perjanjian Baru. Karena memang Yesus adalah malak, utusan, pesuruh. Jadi jelas dia bukan Allah itu sendiri. Dengan demikian ajaran atau doktrin yang mengatakan bahwa angel of the Lord adalah Yahweh itu sendiri, malaikatnya Yahweh adalah Yahweh itu sendiri, itu jelas ajaran yang sangat bisa menyesatkan umat. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, saya ingin menambahkan sedikit bahwa yang dikatakan oleh Pak Budi tadi bahwa Yesus itu bisa dilihat hanya ketika dia menjadi manusia.
Artinya hanya di dunia ini Yesus itu bisa dilihat karena dia apa? Menjadi manusia. Jadi manusianya yang bisa dilihat. Pertanyaan saya adalah bahwa ketika dia ada di dunia, katanya Pak Budi itu bisa dilihat, maka saya ingin menambahkan juga bahwa ternyata di surga pun Yesus itu bisa dilihat. Nah, di surga dia jadi apa? Kalau pemahaman doktrin Trinitas, dia menjadi Allah lagi. Tetapi itu bisa dilihat oleh siapa? Oleh Yohanes Kekasih. Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Artinya Yohanes Kekasih bisa melihat Yesus, walaupun Yesus pada waktu itu di surga. Ini sangat kontradiktif sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Budi, bahwa Yesus hanya bisa dilihat pada waktu dia menjadi manusia. Inilah yang disebut dengan konsistensi Alkitab, bahwa Yesus itu bisa dilihat karena memang Yesus bukan apa? Allah. Maka dia bisa dilihat. Sekalipun ada di dunia, di surga pun Yesus bisa apa? Dilihat. Tetapi Allah tidak pernah dilihat oleh siapapun. Oleh manusia seorang pun tidak pernah apa? Dilihat oleh Allah. Dilihat oleh manusia. Itu tambahan saya sedikit. Iya, saya mau nambah apa ya? Pastinya sudah cukup jelas ya. Cuma saya ingin menekankan saudara, waktu di dunia Yesus berbuat sesuatu yang ajaib, dikatakan, no, ini bukti bahwa Yesus Allah. Ya kan berarti sudah kelihatan. Oh, yang kelihatan manusianya. Walaupun dia berkata begitu, walaupun dia berbuat, oh manusianya, ditolak. Nanti waktu naik ke surga setelah bangkit kan kelihatan juga. Wah, itu apalagi itu nanti. Nanti setelah di surga, setelah mati dari manusia bangkit, Yesus itu tetap kelihatan, tetap bisa dilihat. Jadi percayalah saudara pada kata-katanya Yesus, bahwa kalau kita suci hatinya, maka kita akan melihat Allah. Kalau tentang Yesus, orang banyak sudah lihat dia. Ketika dia bernubuat, orang juga melihat. Ketika dia bermukjizat, orang melihat. Allah kita ini, Allah yang benar adalah tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak pernah melihat dia. Itu Allah kita. Kalau saya tidak setuju, ya itu Allahnya saya. Allah saya itu yang tidak pernah takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya, seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus itu takluk kepada maut, tetapi diberi kuasa sehingga dia lepas dari maut. Dan itu bukan Allah saya. Allah saya tidak pernah takluk kepada maut, tidak pernah terhampiri, tidak seorang pun pernah melihat dia. Itulah Allah saya, itulah Yahweh. Sebagai penutup ingin saya tekankan, inilah yang dibuktikan apakah seseorang itu percaya Yesus atau tidak. Apakah seseorang itu Kristen atau bukan? Apakah seorang itu Kristen atau bukan? Kalau Yesus saja sudah ngomong sejelas itu, suaranya tidak kamu dengar, rupanya tidak. Masakah masih ada berpikir sebagian melihat Allah? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih tambah. Kami berikan kesempatan kepada jemaat untuk menanyakan, baik kepada pihak Unitarian maupun pada pihak Trinitarian. Silakan. Ya. Tadi pihak Unitarian mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Terus karena Yesus bisa dilihat, maka dia bukan Allah. Itu saya lihat statement sepihak. Kalau statement berikutnya berarti juga bisa dikatakan begini: pemimpin setan tidak bisa dilihat, maka pemimpin setan adalah Allah. Sudah Pak, itu Pak. Ya, saya rasa itu
pembandingan yang keliru. Itu perbandingan yang keliru. Yang saya ingin tekankan, yang Alkitab tekankan adalah bahwa Allah itu tidak pernah dilihat oleh manusia. Belum pernah dilihat oleh manusia, kira-kira begitu. Tidak berbicara tentang yang lain. Artinya kalau ada yang pernah dilihat, itu pasti bukan Allah. Kalau Allah itu tidak pernah dilihat, artinya yang pernah dilihat itu pasti bukan Allah. Nah, kalau yang tidak pernah dilihat, ya ada kemungkinan itu Allah. Tapi kalau tadi bilang setan, ya sudah pasti itu bukan Allah. Gitu. Saya rasa pembandingannya sangat keliru ya. Terima kasih. Yang lain? Ya. Saya mau tanya, mungkin karena pengetahuan saya sangat-sangat kurang ya. Jadi saya mau tanya ke dua belah pihak hadir, entah siapa yang menjawab. Kalau suara Allah tidak pernah didengar, seperti yang Kristus katakan, tapi tidak tahu pada waktu saat Kristus dibaptis itu ada suara yang turun dari langit, dan itu katanya itu suara Allah. Terus itu gimana? Bisa memberi penjelasannya aja? Ya, silakan dari Trinity dulu. Silakan. Ayat ini hanya mengatakan tidak ada yang pernah melihat ya Allah itu ya. Jadi Allah saya artikan Allah sungguh-sungguh hakikat ilahi dan melihatnya melihat secara fisik. Tidak dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mendengar suaranya dia ya. Menurut saya kalau suara itu bisa. Ulangan 4 ayat 12 sudah ya. Lalu berfirman Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Ya, jadi suara itu bisa ya. Tapi kalau melihat Allah sungguh-sungguh itu tidak bisa. Jadi ya, kalau penjelasan saya itu ya. Nah, cuma Yesus saja yang bisa betul-betul melihat Bapa full, melihat sepenuhnya. Dan saya tetap berpendapat melihat itu melihat fisik, melihat hakikat ilahi, melihat sepenuhnya. Ya, jadi kalau tadi dikatakan sebagian dari mana loh? Ayatnya jelas ngomong kok, wajahku tidak kelihatan cuma belakangku. Wajah belakang itu kan sebagian, jelas sekali. Jadi melihat sebagian dalam BL bisa, tapi melihat sungguh-sungguh full Allah, mati orang. Tapi Yesus bisa melihat karena dia memang juga adalah Allah. Dari saya ingin membuka Yohanes 5 ayat 37. Jadi ini Bapak yang mengutus aku. Jadi kalau sudah membaca Allah itu ya Bapa itu, maka dikatakan dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat ya. Suaranya juga tidak pernah didengar. Tadi juga di Ibrani kita sudah bahas Allah itu berfirman tadinya melalui nabi-nabi, lalu melalui Yesus ya kan. Suara yang didengar itu pasti bukan suara Allah. Tetapi itu adalah suara utusannya Allah. Jadi berangkat dari ayat ini maka kita tahu suara Allah itu tidak pernah jadi suara Bapa. Apalagi kalau berkata di waktu baptisan, inilah anakku yang kukasih, itu kan pasti Bapa yang bilang kan. Tapi Yesus katakan Bapa itu tidak pernah ada orang yang dengar suaranya. Jadi pasti itu bukan suaranya Bapa. Lalu siapa? Ya utusannya Bapa, entah siapa ya, jadi sebenarnya kita percaya kepada Yesus karena dia itu yang tahu persis. Kalau Yesus sudah ngomong gitu ya kita ikuti lah ya. Amin. Oke. Masih ada lagi? Nah, itu saya ingin tanggapi itu ya. Itu kamu tidak pernah ya, bukan semua orang ya. Kamu itu orang-orang Yahudi yang diajak ngomong itu ya.
Bukan semua orang tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar dan sebagainya ya. Jadi jelas suara Bapa bisa didengar dan pernah didengar waktu Yesus dibaptis dan sebagainya, itu jelas-jelas suara Allah. Jadi tapi itu kamu itu yang penekanannya ayat itu. Oke, gini Om, jadi biar apa itu nanti kesempatan saya akan berikan apabila mau ditanggapi dari tanggapan ini. Biar jemaat dulu diberi kesempatan. Apa kalau sudah tidak ada, lalu saya akan buka season apa ini untuk tanggapan dari para apa ini pihak-pihak ini. Tapi kalau masih ada, silakan jemaat bisa menanyakan sejelas-jelasnya dari kedua belah pihak. Ya. Tanya Pak tadi Pak siapa itu Benny mengatakan inilah anak yang kukasihi itu adalah utusan Bapa. Nah terus itu siapa ya Pak? Kok bisa berkata Tuhan Yesus adalah anaknya ya? Ya, silakan Jadi, Pak Benny kita. saya rasa akan sangat mudah. Coba kita lihat aja daripada kita repot-repot. Inilah anakku yang kukasihi dibandingkan dengan Yohanes 5 ayat 37. Inilah anakku yang kukasihi itu ayat di mana ya? Matius 3:17 kita simpan, kita bandingkan dengan Matius 5 Yohanes 5 ayat 37. Bisa ditampilkan bersamaan Pak Sony? Sabar ya. Saya rasa poinnya bukan itu siapa, tapi ya sekali lagi poinnya jangan bertanya itu siapa, tapi kita akan melihat. Satunya Yohanes 5 ayat 37. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat Pak Budi yang mengatakan kalau kamu itu kamu yang ada di sini tidak pernah dengar, tapi yang di luar sana dengar. Saya rasa itu saya sangat tidak setuju. Nah, ada Matius 3:17 mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Kalau dikatakan anakku pasti yang berbicara adalah Bapa, ya kan? Kalau ada guru satunya murid, kalau ada Allah satunya umat. Nah ini anak tentu yang berbicara adalah Bapa. Tetapi di Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah dengar suaranya. Ya. Nah Yesus tadi katakan, walaupun ada ayat dibilang kamu akan diajar oleh Bapa, di Yohanes 6 ayat 45 dan 46, bisa diperbandingkan saja. Yohanes 6 ayat 45 dan 46. Sekali lagi terima kasih sekali Pak Sony. Yohanes 6 ayat 45 dan 46. Oke, jadi itulah maksudnya. Sedikit dikecilkan. Tidak apa-apa, sudah cukup. Jadi Yesus memberikan penegasan, walaupun di ayat 45 dan 46 itu tidak ada seorang pun yang pernah melihat, tetapi saya merasa ini mempunyai makna yang sama. Walaupun katanya diajar oleh Bapa, ya, tapi bukan berarti Bapak itu ketemu langsung sama kamu, ngomong langsung sama kamu. Begitu. Ya, mungkin sudah saya bisa membantu. Sudah bisa pahami kalau ada kata diajar itu kan seolah-olah ketemu langsung kan. Yesus bahkan membuat ayat ini sekaligus mengklarifikasi sebenarnya. Kalau orang diajar Bapa itu kan seolah-olah dia ketemu langsung sama Bapa. Tapi Yesus memberikan penjelasan. Tapi bukan berarti ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Ya, kalau toh pun disebut diajar oleh Bapa, bukan berarti seorang pun pernah melihat Bapa. Jadi semakin tegas, semakin jelas Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun melihat Bapa. Suaranya juga tidak.
itu ajaran yang Yesus ajarkan. Terima kasih. Oke, Pak, sebentar Pak. Saya rasa semua tadi sudah mendengar bahwa yang mengatakan katanya inilah anakku itu bukan Bapak, tetapi adalah utusan Bapak. Saya rasa semua sudah dengar itu Pak. Nah sekarang terus kalau diputar gitu saya bingung Pak, yang benar yang mana, yang pernyataan pertama atau kedua? Jadi yang betul itu adalah statementnya Bapak, tetapi yang menyampaikan itu adalah utusannya Bapak. Jadi kalau saudara tanya, oh kalau siapa itu bukan urusan saya. Ya. Loh, ayat ini juga tidak dikatakan itu siapa, tapi Yesus berkata tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah didengar. Jadi kalau saya berkata, hukum pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, itu adalah statementnya Allah, tetapi saya yang mengucapkan. Jadi kalau ayat ini, inilah anakku yang kukasih, itu adalah statementnya Allah, pernyataannya Allah, pernyataannya Bapa, tapi bukan Bapa langsung yang mengatakan. Ya, itu seperti ayat Yohanes 5:37 itu, suaranya kamu tidak pernah dengar. Kalau dipaksakan begitu jadi lucu Pak. Saya rasa tidak dipaksakan. Iya, sungguh sangat tidak dipaksakan. Sekarang masalahnya justru sudah bertanya, lalu itu suara siapa? Nah, ini yang kita tidak mau memaksakan untuk menjawab ini siapa. Tapi itu pasti bukan Bapak. Begitu saja. Terima kasih. Mungkin Ya, orang tua ya. Bapak. Ya, orang tua. Yesus itu kalau ngomong pasti benar atau tidak? pasti. Kalau melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, apa bedanya Yesus dengan Bapa? Ya, ada ayat mengatakan kamu sudah melihat aku, maka kamu melihat Bapa. Ya. Lalu Yesus itu siapa? Tadi kita sudah memberikan penjelasan. Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dalam satu ilustrasi yang tidak terlalu benar, kalau saudara barangkali saudara pengen tahu ayah saya itu seperti apa. Ayah saya sekarang sudah meninggal, tapi banyak orang bilang ayah saya itu seperti saya. Ya, tapi bukan berarti saya adalah ayah saya. Ya, Yesus memberikan gambaran tentang Bapa supaya manusia mengerti Bapa itu begitu. Ya. Saya jelaskan Pak. Sepanjang Yesus mengatakan itu benar, bahwa kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Statement Yesus itu benar. Hanya pengertian yang kemudian mengerti ayat ini dengan oh berarti Yesus sama dengan Bapa, itu yang keliru. Kenapa di ayat yang lain disebutkan kalau kamu menyambut anak kecil ini, kamu menyambut aku. Bukan berarti anak kecil itu sama dengan Yesus. Begitu. Jadi statement Yesus itu betul. Amin. Ya, tetapi dalam pengertian yang harus tepat. Kalau pengertiannya sekali lagi berubah menjadi oh berarti Yesus sama dengan Bapa, nah itu keliru. Kenapa? Kalau pengertiannya seperti itu berarti ada banyak yang sama dengan Yesus. Anak kecil sama dengan Yesus dan macam-macam, banyak sekali. Begitu Pak. Terima kasih. Tambah lagi, Bapak enggak mengerti hakikatnya ya. Kalau saya dan Bapak satu, itu hakikat Allah atau bukan? Hakikatnya itu kan yang diceritakan cuma pribadinya. Kalau Bapak dan anak satu melihat Yesus, melihat Bapa, lah satunya itu ada di mana? Itu bukan hakikat. Bisa saya interupsi ya? Tolong jangan memberikan ayat problem lain seperti tempo hari, itu akan terlalu besar untuk dibahas. Ya. Jadi kalau kayak tempo hari Roma 9 ayat 5 tidak bisa, itu yang sebulan 30 terlalu besar untuk dibahas di sini. Jadi lebih baik di sini saya dituntaskan, jangan lari kemana-mana. Nanti tambah tidak selesai. Oke, kalau begitu ini sekarang setelah jemaat mengajukan pertanyaan, kalau memang sudah tidak ada tambahan dan jawaban juga tidak belum pernah, saya memberikan kesempatan kepada pihak Trinitarian untuk menanggapi dan juga kesempatan Saya tidak setuju Pak. kepada Trinitarian juga nanti. Interupsi, saya tidak setuju Pak begitu. Ini alurnya sudah murah-marit. Kan tadi kan kesepakatannya jelas sekali. Nah. Tempo hari kita juga demikian ya. Kalau contohnya siapa ditanya, pihak lainnya punya hak menjawab. Bukan, tadi kan kesepakatannya di depan.
kalian memberikan masalah, kita menanggapi balik. Kemudian Ini ada tanya jawab kan dengan tanya jawab ya. Kalau jawab situ kasih tanggapan, saya punya hak tanggap itu. Iya. Betul begitu? Iya. Iya. Nanti kalau saya ditanya silakan begitu juga. Menanggapi apa ini? Maksudnya Iya, menanggapi. misalnya sekarang Menanggapi jawaban sana, menanggapi jawaban sana, terserah. Dari pihak yang lain juga bisa menanggapi. Saudara takut dengan kebenaran atau gimana? Tidak, Pak. Ini Saya fair play. takut Ini fair play. dibohongi, Pak. Saya kira takut dengan Saya takut kebenaran. dibohongi, Pak. Itu Ya, aja. tidak. Jawaban saya nanti Ya. saudara boleh jawab terus sampai habis. Oke, Pak. Kalau memang rule-nya seperti itu tidak masalah. Belum dijawab soal dari saya. Pak, kalau pertanyaan itu saya bersedia menjawab pribadi, Pak. Ya, kalau memang tidak boleh sih, saya bersedia menjawab pribadi. Ya, silakan. Mau dibuka seluas-luasnya saya juga siap. Yang 5 tadi yang kamu tuh ya, yang 5 ayat 37 ya. Tolong dilihat ya. Sekarang saudara lihat sekarang Alkitabnya ya, 5 ayat 37 itu ada seluruh pada ayat ini ya. Mau selesai jam berapa? Saya berkata kamu itu tadi orang-orang Yahudi ya, yang ngomong dengan Yesus. Mereka bilang tadi kamu itu siapa? Semua orang ya? Iya enggak? Ya. Mereka jawab semua orang. Sekarang kita lihat konteksnya. Bapak yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya pada dia diutusnya. Kamu menjadi kitab suci, bahwa kamu nyangka orangnya kamu punya hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab suci memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku. Semua orang tuh ya. Kamu tuh semua orang. Saya kira orang buta pun bisa melihat. Kamu itu hanya Yahudi-Yahudi itu. Jadi mereka itu saja berlaku kata kamu. Yang lain konteksnya terlalu jelas. Tidak usah ada penjelasan lain menurut saya. Sudah, Pak. Oke. Mau ditanggapi? Iya. Saya mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Itu bukan hanya satu ayat itu saja. Bukan Ya, hanya. suara. Nanti dulu, Pak. Cerita saya, Pak. Dia menyimpang kok. Bilang melihat jadi suara. Nanti dulu. Itu bukan jatahnya Pak Budi. Sekarang giliran saya, Pak. Tapi jawab searah. Jangan menyimpang. Biarkan saya yang bicara. Terserah moderator mau. Biarkan dia berbicara. Kalau misalnya dia menyimpang, nanti saya dengar. Oke. Silakan ditanggung. Tadi menyimpang, gini. Sekali lagi. Tadi nggak tabrakan. Ya. Saya mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah dilihat. Suaranya tidak pernah. Itu bukan hanya di ayat itu saja. Saya sudah buktikan. 1 Timotius 1 ayat 17, 1 Timotius 6 ayat 16. Jadi bahwa pada saat itu memang Yesus berkata kepada orang Yahudi, iya. Tetapi arti yang dikatakan di sana jauh lebih luas daripada itu. Ya. Ketika Yesus dipermuliakan, ketika Yesus dibaptis, ada juga orang Yahudi di sana yang melihat. Ketika Yesus dibaptis, ada mereka. Jadi saya tidak pernah takut berbicara tentang kebenaran. Saya hanya tidak mau dibohongin. Saya hanya tidak mau diakali. Rule-nya jelas. Tetapi rule itu kelihatannya sudah diabaikan. Mari silakan. Saya kira tidak ada yang pengabdian dulu ya. Jadi jangan berunsur negatif. Ya kami semuanya tidak ada unsur membohongi atau apa. Ya kita berpikir positif saja. Karena ini memang diskusi. Ya jadi saya tidak setuju kalau ada kata-kata dibohongi atau apapun. Oke, silakan Pak Budi kalau mau menanggapi. Tapi saya sebelumnya ini saya minta waktu dulu. Sampai kapan ini mau diakhiri? Sampai jam berapa? Tadi katanya 9:30 selesai. Tidak, 9:30 kali tambah. Saya kira tidak usah saya tanggapi. Tadi itu sudah kelewat jelas. Ya. Oke. Kalau saya tanggapi saya. Kalau begitu bisa diakhiri. Nah, kalau memang waktunya memang sudah kelewat. Boleh saya tambah? Waktunya tidak bisa. Waktunya akan saya Waktunya. Ya, terima kasih. bisa lebih 10 menit bisa. Oke. Terima kasih untuk semuanya bahwa pada malam hari ini kita sudah berdiskusi bagaimana pandangan-pandangan Trinitarian maupun Unitarian. Ya, memang saya mengamatinya begitu banyak perbedaan yang sangat-sangat berlawanan, dan saya berpikir bahwa sebagai manusia terbatas, ya kita boleh berargumentasi masing-masing
Nah, yang penting adalah bahwa Alkitab adalah firman Allah dan Allah Alkitab adalah kebenaran yang sejati. Ya. Saya pikir demikian, saya tidak mau terlalu mengkomentari terlalu jauh, dan saya biasa ditutup siapa? Ada pimpin doa. Saya berdoa. Oke, mari. Sejak tadi tidak ada pujian yang disampaikan ya. Jadi mari kita naikkan pujian Bapak. Terima kasih untuk mengakhiri diskusi ini. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama berdiskusi bagaimana kami belajar akan kebenaran firman. Bapa, kami sungguh sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di antara kami, dan biarlah segala sesuatu yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu itu adalah iya dan amin, karena adalah kebenaran. Bapa, saat ini kami melihat bahwa memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah siapa yang menyesatkannya. Terima kasih Bapak untuk segala pemahaman, pengertian yang kami terima, karena Engkau sungguh-sungguh Allah yang baik, bahkan teramat baik bagi kami. Dan Engkau telah nyatakan pribadi-Mu, dan kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Bapa, bahwa Yesus Kristus sebagai putra-Mu, dan Dia sendiri adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan benar-benar Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pendeta Budi Asali yang mengembalakan gereja Golgota ini. Kiranya Engkau pimpin, Engkau sertai dan Engkau berkati. Berikan kekuatan, kesehatan tubuh jasmaninya, dan biarlah Engkau berikan kekuatan, kemampuan untuk tetap teguh berdiri dalam kebenaran firman. Kami juga berdoa untuk Pak Beni dan teman-teman yang mempunyai paham Unitarian. Kiranya Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau berkati. Bapa, kiranya Roh Kudus menerangi mereka dan berikan pencerahan pada mereka, dan benar-benar mempunyai kekuatan, kemampuan untuk tetap teguh berdiri dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai perjalanan kami pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.